Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Wulandari. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur sistem operasi. Nah, sebelum membahas ke strukturnya, kita harus tahu dulu apa itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasinya sudah berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Jadi apabila komputer tidak memiliki sistem operasi, komputer tersebut hanya bisa melakukan proses booting saja, karena software-software lain itu bisa berjalan setelah sistem operasinya sudah berjalan. Kemudian kita ke struktur sistem operasi. Jadi struktur sistem operasi ini ada 7. Yang pertama itu ada struktur sederhana, kemudian sistem berlapis, selanjutnya itu kernel mikro, kemudian sistem berorientasi objek, modular atau modules, mesin maya atau virtual mesin, dan client server model. Sebuah sistem yang besar dan kompleks, seperti sistem operasi modern, harus diatur dengan cara membagi tas ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas hanya 2 struktur sistem operasi. Yang pertama itu client server model dan sistem berorientasi objek. Langsung saja kita ke struktur sistem operasi client server model. Nah, jadi client server model ini mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. Server adalah proses yang menyediakan layanan dan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan. Kemudian, suatu struktur sistem operasi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan dari client server model ini, yang pertama itu pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kemudian kesalahannya itu di suatu subsistem tidak merusak subsistem lain sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Kemudian itu mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Untuk kekurangannya, yang pertama, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua itu, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Yang ketiga itu, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai atau sebagai proses pemakai. Struktur sistem operasi kedua yang akan saya bahas yaitu sistem berorientasi objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Kekurangan dari struktur berorientasi objek ini, yang pertama itu, sistem operasi Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum keseluruhan. Untuk kelebihannya itu, terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Jadi itu tadi penjelasan tentang struktur sistem operasi dari client server model dan sistem berorientasi objek. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.